Oke, apa kabar teman-teman bersama Tape Trader 8? Ya kan? Mid weekend ya guys, gimana weekend kamu? Ya, apakah ada kecuanan di hari-hari kita? Anjing ya. Oke guys, jadi gua akan share langsung ya, dan kita akan bahas saham pilihan mingguan kita ya, dan saham yang akan cuan buat hari Senin nanti gitu ya. Lalu juga kita akan bahas saham sawit, saham batu bara emang mau jalan nggak? Gitu, gitu ya guys ya. Jadi kita akan bahas beberapa yang kita harapkan buat cuan ya. Dan kalau kalian lihat kemarin kan udah beberapa yang cuan ya, iya kan? Iya kan? Ya hari ini gua nggak ditemenin oleh dua tim Tape Trader 8 gitu ya. Para masta anjing. Tapi gue akan solo sendiri gitu ya, dan akan melayani beberapa request dari kalian juga gitu ya, dan juga apa namanya, kita akan mulai dari saham-saham untuk review IDX ya. Oke, kita mulai guys. Alright, nah jadi kalau kita lihat ya cuy, ya IDX ya, jadi kemarin kalau nggak salah komposit ya udah menunjukkan perbaikan, which is menurut gua memang apa namanya udah waktunya gitu ya. Dan ini kalau kita masuk ke weekly ya, dia udah dari bottom nih udah mulai gejrek-gejrek gitu ya, dan mudah-mudahan bisa tembus 6.800 ya. Ini udah ada bottomnya, dan ini udah selalu 6.624 ya. Kalau kita tarik garis di situ menjadi support yang sangat kuat gitu ya guys ya. Nah, di sini juga kalau kalian lihat ya, apa namanya, 6.600 6.600 gitu ya, itu sangat kuat ya. Dan ini apakah bisa menuju ya ke area 6934 ya, daerah-daerah sini ya, banyakan daerah sini kemarin kepentoknya ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan kalau dia udah tembus, biasanya kalau dia udah tembus dari 6.948 dia bisa naik. Secara heat map ya, sektor-sektor di weekly ya guys ya, kalau kamu lihat ya, energi minerals lumayan bagus gitu ya. Dan kita lihat juga ada beberapa kayak games nih lumayan naiknya tinggi gitu ya. Lalu ada apa namanya, Adaro juga 7%. United Tractor yang lagi di bottom juga naik 2% gitu ya guys ya. Dan kalau kita lihat juga sektor-sektor mining gitu ya, itu kayaknya lumayan seru gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, kemarin gue kalau nggak salah ada IDX Mining. Energy ya guys ya. Nah, ini lumayan nih ya. Jadi bentuknya udah double bottom, keluar ya, tembus dari resistennya. Dia coba tes support dan mudah-mudahan nggak masuk ke dalam. Mudah-mudahan kalau ini naik ya, dan ini gabungan dari saham-saham big cap ataupun saham-saham energi yang ada. Jadi kalau menurut gue saham-saham energi boleh dilihat-lihat. Lalu gue juga bisa lihat bahwa ada beberapa saham-saham seperti saham-saham apa namanya, saham-saham sawit gitu ya, dari sisi apa namanya, dari sisi weekly dan daily-nya, itu dari kacamata weekly dan daily-nya itu lumayan ya. Kita bisa lihat bahwa ini udah tembus ya, mulai naik. Kalau dia bisa tembus 430, ini Salim Infomas ini juga cukup lumayan gitu ya. Lalu juga ada beberapa ya. Tapi ini gue belum masukin listnya, tapi gue lihat bahwa di minggu-minggu ini ada kemungkinan dia akan naik gitu ya. Seperti kayak Getsco ya, ini Plantation juga, ini juga kayaknya mulai naik gitu ya guys ya. Ya, tapi harus hati-hati di area sini ya. Lalu ada LSIP ya, ini juga mulai ada. Jadi ini adalah salah satu yang akan mau naik untuk sawit ya guys ya. Jadi mungkin di minggu ini adalah minggu-minggu sawit gitu ya. Minggu depan adalah minggu-minggu sawit
Oke. Lalu tadi yang seperti gue bilang di mining ya. Jadi energi mineral adalah salah satu yang go ahead gitu ya. Apa namanya? Performance-nya yang cukup baik ya di bulan apa? Minggu ini gitu ya. Jadi salah satunya ada tadi kalau nggak salah ada em, Bian gitu ya. Ini juga cukup lumayan ya guys ya kalau kita lihat ya. Nah, gitu ya. Lalu juga ada games gitu ya. Ya, dia juga mulai naik gitu ya, mungkin menuju akan 8.100 gitu ya. Ini kena support di sini. Kita lihat di tanggal di bulan-bulannya yang apa namanya minggu berikutnya apakah dia akan naik lagi atau enggak. Ya. Ada beberapa gitu ya. Ini juga mulai menggeliat kalau gua ngelihatnya. Nah, mulai menggeliat apakah dia bisa tembus 2.800 ya. Dan kalau kita lihat memang seperti ini ya. TMG kayaknya belum. Ya, KKGI kalau nggak salah. Di minggu-minggu ini bulan Juli ya menjelang masuknya ke bulan dingin gitu ya, musim dingin. Ini kayaknya mulai seru gitu. Ya, dan mungkin kita bisa lihat dalam 1-2 minggu ini apakah mulai terbentuk uptrend yang akan berjalan. Oke guys, lanjut ya. Kita akan masuk ke request-requestnya dulu sebelum kita akan bahas saham-saham mingguan. Oke guys, sip. Kalau gitu, monggo kita lihat yang satu ini sebentar aja, ya kan? Oke, jadi dari request-requestnya kalau nggak salah ada beberapa ya. Gua masuk ke channel, ya dari channel. Coba. Oke, di sini nggak ada ya kalau nggak salah. Thanks Om Yusa, thanks. Oh ini ada. Citra BRPT ya. Pertama ada Citra. Ini kalau nggak disebut maka gue akan ngomong bahwa ini adalah daily gitu ya. Nah Citra ya guys ya. Nah ini bagaimana gitu ya. Kalau menurut gue hanya sedikit ya yang masih jalan ya. Yang benar-benar jalan ada deal ya kalau nggak salah. Terus ada SNLK ya, properti gitu ya. Terus ada deal udah ya. Kalau menurut gue sih baru-baru itu gitu ya. Jadi Citra nih kayaknya belum ya, akan mengetes lagi ke 1.000-nya gitu ya. Kalau dia mantul lagi monggo ya. Nah, hati-hati ya karena ini udah masuk ke sideways-nya ya. Nih lihat ya. Kamu kalau lihat di daily ini adalah sideways-nya Citra. Ya. Nah, kalau kayak begini best timing adalah kalau kamu masuk di 805 atau di 880 gitu ya. Dengan target ya 1180 gitu ya. Turun naik ya kamu ikutin aja. Oke. Lanjut setelah itu tadi ada namanya dari Om User bla 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 bla, ada BRPT. BRPT ya BRPT guys. Ya, ini kalau menurut saya ini masih turun ya cuy. Ya, dan kalau dia berdasarkan apa namanya analisa gua kayaknya dia masih belum meyakinkan nih, kecuali kalau tembus dari 785 atau berhasil bertahan di 765 ya. Jadi kamu lihat kalau dia di atas 765 dia baru naik ya. 765 760 ya. Kalau dia bertahan di situ. Ini baru mau masuk lagi. Jadi harus hati-hati ya guys ya. BRPT-nya. Oke, nih udah ada ya. Oke. Lanjut setelah itu kita di video part 1 ya. Oke, video part 1 nggak ada ya. Oke. Lanjut kalau gitu kita masuk ke sini diminta dibahas apa nih? Kakak Tinli minta dibahas ada ACES, BBHI, SSIA, BNBA ya. Jadi ACES nanti kita akan bahas, gitu ya. BBHI,
Ya, BBHI masih flat ya. Tunggu jebolnya aja di atas 2000 ya. Mudah-mudahan nyampe 2800. Ini kemarin nggak kejadian gitu ya. Jadi pasang SL di bawah 1505, jebol 2000 ya, mungkin bisa nyampe 2500 ya, itu BBHI. Lalu setelah itu apakah ini lupa gua. Uh, apa tadi? SSIA. SSIA ya, SSIA kayaknya masih apa namanya, masih turun dan kayaknya belum belum lagi koreksi ya guys ya. Jadi tunggu aja dalam 1-2 hari ini. Kalau dia ngikutin pattern pakemnya yang ini gitu ya, harusnya dia naik sebelum di atas 398. Ya, kalau sentuh 398 nggak bagus lagi gitu ya. Jadi kalau ini dia masih nunjukin patternnya, maka pattern naiknya, maka dia harus naik sebentar lagi. Gitu ya, kita tunggu aja. Kalau saya sih mendingan kalau di atas 456, 466 baru kita naik ke atas. Gitu ya. Itu SSIA guys. Lanjut setelah itu dia menanyakan Kak Tinli mengenai BNBA. BNBA memang lagi bagus ya guys ya. Hati-hati di sini ya, karena ini merupakan support yang kuat gitu ya, dan pernah menjadi resisten juga. Ya, kalau udah punya dari bawah ya, kalau dia turun bolehlah take profit sedikit. Kalau dia naik lagi di atas 1100 dan nggak pernah turun lagi, gitu ya, misalnya 1100 koreksi, tahan lagi 1070, naik lagi, boleh diambil lagi, gitu ya, menuju 1500 atau 1575. Oke, hati-hati di 1300, kemungkinan ada gangguan dikit, gitu ya, nih kayak gini ya, tinggal lihat kiri aja, gangguannya ada di mana. Alright guys, lanjut setelah itu kita akan bahas saham-saham weekly. Monggo saham-saham yang mau lewat. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa saham-saham weekly yang gua rasa dia cukup oke gitu ya guys ya. Salah satunya ada namanya ini guys ya. Jadi gua satu pertama ada ini gede banget ya. Gini ya. Oke, yang pertama ada BNII ya, dari sisi banking. Ya, ada BNII, Maybank ya guys ya. Nah, gue lihat dari weekly-nya nih kayaknya bakalan seru nih guys ya. Kita tinggal tunggu koreksi dikit di 274 dan mudah-mudahan bisa nyampe 320 dan 394 ya. Ya, buat teman-teman kalau lihat di one day-nya ya, ini boleh lah dibeli 270 atau 258 ya, BNII ya. Jadi boleh dilihat-lihat BNII. Lalu yang kedua ada PANR ya, Panorama ya. Again habis apa namanya, musim liburan ya. Ya, ini kayaknya uptrend terus dan ini kayaknya mau jalan lagi ya. Teman-teman boleh lihat-lihat ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 1000 ya. Ke 1000 ya. Kalau dari weekly ya, SL di bawah 730, beli di area 800 ya. Mudah-mudahan nyampe seceng. Oke, lanjut setelah itu ada ULTJ. Buat yang teman-teman yang udah ULTJ-nya ya, kalau menurut gua nih seru banget ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Beli di area 1870, SL di bawah 1700, mudah-mudahan nyampe 2200. Lalu setelah itu ada deal. Deal ya, ini juga seru, beli di area 244, SL di bawah 230 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 362 ya. Ini masih lancar, masih jalan naik ke atas. Lalu setelah itu ada auto ya guys, untuk di weekly. Ya, auto kalau menurut gue juga bagus ya. Malah ini kalau kamu ngikutin yang di sini sih udah jalan lancar ya. Hati-hati di 3020 ya. Tapi kalau dia berhasil bertahan di area 2500, 2000 ini,
maka bisa menuju ke 3870. Lalu setelah itu ada ABMM. Nah, ini sahamnya Om LKH juga gitu ya. Mulai naik lagi guys, bertahan di 2730. Mudah-mudahan bisa sampai 2830 or even nyampe 4850 ya. Lanjut setelah itu ada JSMR. Ya, JSMR kalau menurut gua juga seru ya. SL kamu taruh di area 3640, beli area 3860 menuju 4160 ya, dan juga 4430 ya. Lalu setelah itu ada Homi. Ya, ini juga seru ya guys ya. Grand House Mulia gitu ya. Ini company yang apa namanya, mempunyai revenue ya yang lumayan bagus ya di Q4 2022 dan ekspektasinya akan naik lagi gitu ya. Jadi kalau menurut gua targetnya bisa ke area 1100 apabila dia bertahan ya. Beli di area 805, SL di bawah 745 ya. Mudah-mudahan lancar menuju 1100 ya. Jadi kalau gue boleh kasih lihat di sini, sorry, long position, kayak begini ya, kurang lebih ya. Lalu targetnya bisa di daerah-daerah sini atau di daerah sini. Bisa 50% ya guys ya. Kalau dilihat kayak begini ya. Lalu yang ketiga, yang kesekian, ada namanya BDMN, adalah salah satu finance juga yang kalian boleh lihat-lihat ya, Bank Danamon. Walaupun dia masih di weekly-nya masih apa namanya, agak-agak sideways, tapi ini kayaknya udah mulai breakout dari sideways kecilnya menuju 3400 ya. Beli di area 3040 atau 3100, SL di bawah 2930, target 3450 ya. Jadi kalau gua boleh lihat, kasih lihat seperti ini. Di sini ininya ke sini ya, kurang lebih 13%. Lumayan ya. Lanjut setelah itu ada apa namanya, SKRN. SKRN ini memang dari beberapa tahun ya. Kalau menurut gua nih lumayan ini ya, naik terus ya, uptrend ya. Nah, itu ya dikasih lihat ya. Jadi kalau gua lihat seperti ini kayaknya lumayan seru ya. Ya, beli kalau boleh ya, coba kamu lihat di daily, beli di 700, SL di bawah 600 gitu ya. Mungkin bisa jalan lagi ya, bisa nyampe ke 1000 kalau menurut gua. Ya, dan ini memang ten bagger banget ya, cuy. Ten bagger banget ya kan. Gitu ya. Lanjut setelah itu kita akan masuk ke Elsa. Elsa ya di daily ya, mudah-mudahan lancar menuju 400 ya dari 372, beli di area 362, SL di bawah 346 ya. Oke. Lanjut guys, habis itu sebentar ya, gue ini masuk close dulu. Lalu kita masuk ke daily ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian ya guys ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian mendapatkan cuan. Oke guys, monggo kalau ada yang mau lewat dulu. Ini. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke daily ya, yang bisa cuan besok ya. Ada beberapa saham seperti Getsco. Ya, ini buat dicopet aja guys. Ya, dan ini bisa ke 106 ya. Beli di area 98 atau 97 gitu ya. Mudah-mudahan lancar menuju 905. Lalu ada SIM ya, ini adalah saham Salim Infomas ya. Ini juga bolehlah dicopet ataupun di apa namanya, di swing gitu ya. Beli di area 426-an, SL di bawah 418 ya. Lanjut setelah itu ada Cevin ya, dari industri finance lagi, Kelipan Finance. Ya, ini juga setelah tutup gap
ya, kayaknya mau jalan lagi. Beli di area 555, SL di bawah 500 ya. Kalau oke dengan 10% ya. Mudah-mudahan nyampe 635 or even higher ke 680 700 ya. Lanjut setelah itu kita ada WOMF dari finance lagi ya. Nah, ini juga sama ya guys ya. Beli di area 394, SL di bawah 372. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Kalau kalian mau swing, tunggu koreksinya. Kalau mau copet tadi udah gue omongin ya. Ya, mudah-mudahan lancar, dapat 440. Ya, hati-hati ya, udah agak jauh nih. Ya, kemungkinan naik dikit. Naik dikit terus turun. Oke. Lanjut setelah itu ada Ali ya. Ali Astra ini juga sama nih ya, mulai jalan beli di area 7725 buat yang swing, SL buat 7550. Mudah-mudahan lancar menuju 8075. Lanjut setelah itu ada SNLK. Nah, ini SNLK seru ya karena begitu dia ada isu yang ada menyangkut di apa namanya? JIS-nya stadion di Sunter gitu ya. Dia mulai merangkak naik, guys. Ya, dan ini kayaknya bakalan seru ya dari 950 menuju 1200-nya. Kamu beli aja 880 karena mau di-upgrade ya. Kalau mau di-upgrade kayaknya dia apa namanya? Perhotelan yang dekat situ kayaknya akan dapat impact-nya nih kayaknya. Mudah-mudahan ya. Apakah dia akan ikut stadionnya ke U17? Menurut gua nih bakalan seru gitu ya guys ya menuju area ya 1180 lah ya. Lanjut setelah itu ada Aces ya. Tadi Mbak Tinli nanya ya. Mbak Tinli ini gue bahas. Nah, jadi Aces itu lagi naik ya guys ya. Kamu pasang SL aja 610, beli di area 685, 690 gitu ya. Target mungkin bisa ke 800 ya. Ini ke 800 target apa namanya? Rasionalnya ya di area 800. Tapi kalau enggak ya ini karena udah terbentuk namanya cup and handle dari 390 sampai 695 kurang lebih ada 300 poin. Jadi kalau memang dia berhasil ya, maka dia bisa nyampe ke 900 yang ada daerah sini. Ya. Oke, ya. Logiknya realistisnya 800, bonusnya sampai 900 ya. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk namanya SMGR. Ya, SMGR atau Semen Indonesia ini juga kayaknya seru gitu ya. Hati-hati ya. Batu baranya mulai naik, ada kemungkinan dia mungkin akan terpentok di area-area 6575 atau di area 7725 ya. Hati-hati. Karena kenapa batu bara naik? Karena batu bara kebanyakan dari pabrik semen itu adalah top spend-nya mereka. Ya, believe me. Ya. Alright guys, setelah itu yang kedua adalah fuel, ya, bensin, ya. Yang ketiga adalah paper bag. Ya. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke BNBA, ya cuy. BNBA ya atau Bank Bumi Arta ya. Ini juga menandakan kenaikan. Hati-hati di K1060. Congratulations yang ngambil dari area 770 udah 30% naik. Kalau belum ya tunggu di atas 1100 ya dan mungkin bisa nyampe 1500 ya. Iniannya nih kayak gini ya. Zat sampainya sini. Naik lagi tembus ini, wow bisa naik ya. Jadi kalau menurut gua tunggu dulu tes support 1090 kalau dia berhasil naik kemungkinan bisa nyampe 1500. Ya, kalau gua boleh kasih lihat trading plan-nya seperti ini. Ya. Nah, kayak gitu ya. Ada kemungkinan 20%. Ini gua kecilin dikit ya di 1100 ya. Ya, sinilah ya. Oke, ya, monggo ya teman-teman. Ada 34% ya kalau dia naik. Itu BNBA guys. Lanjut setelah itu ada SIMP tadi udah ya. Udah. Lalu setelah itu ada Alka. Ya, Alka. Ya, ini buat copetan aja lah ya guys ya. Ya. Tapi kalau mau swing tunggu di area 494 dia koreksi naik lagi nah monggo ya. Tapi ini kayaknya kalau dilihat dari historicalnya loncat-loncat gitu ya guys ya.
Jadi hati-hati di 640 buat dicopet aja sih kalau gue bilang. Kalau dua di swing hati-hati deh, stres ya. Lalu setelah itu ada ESA cuy. ESA ini kayaknya bakalan seru ya guys ya. Ini sebenarnya udah mau dapat targetnya nih ya. Kalau dari gua gitu ya. Ya, tapi apa namanya? Ada kemungkinan dia bisa naik lagi menuju 800 ya. Kamu pasang SL aja di bawah 600, beli di area 655, target 800 ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas, hati-hati ini baru keluar dari downtrendnya ya. Mulai jalan gitu ya. Apalagi kalau di atas 710 nih supportnya malah makin kuat. Di atas 800 malah makin kuat ya guys ya. Jadi tergantung kalian maunya gimana. Ya, kalau gua cari resiko yang paling kecil. Oke? Okay? Alright, itu aja dari gua ya. Kalau nggak salah udah nggak ada lagi ya LK Elsa gitu ya. Semoga membuat cuan guys dan semoga apa namanya cuannya berlimpah. Itu aja. Tape Trader 8 signing out. See you. Have a good day. Bye bye.